Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Malikatin dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus dengan NIM 2018-35014 akan membahas mengenai pentingnya peranan dari matematika modern. Pertama, kita ke matematikawan asal New York, Amerika Serikat, Ernest Paul, yang menyatakan bahwa matematika atau pengetahuan matematika merupakan suatu konstruksi sosial yang mengakui matematika sebagai bahasa, aturan, dan kesepakatan manusia yang memerankan peran kunci dalam menetapkan dan menjustifikasi kebenaran matematika. Ini berarti matematika secara langsung berperan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Secara pasti berarti matematika akan mengalami kemajuan atau perkembangan yang menuju ke arah lebih terstruktur. Selanjutnya, implementasinya adalah siswa sebagai seseorang yang belajar akan berproses melalui konstruksi dirinya sendiri dalam membangun pengertian dan memperoleh pengetahuan melalui negosiasi dari rekonseptualisasi pengetahuan awal yang dia miliki. Dalam matematika modern, ditekankan bahwa cara penyampaian ilmu harus berkembang. Seperti dahulu kita menggunakan balok kayu kecil untuk menghitung atau sempoa, yang kemudian kita beralih pada penggunaan kalkulator atau komputer. Terlebih pada bidang geometri yang sangat diperlukan adanya pembaharuan metode baru selain metode Euclid tentunya, untuk membuktikan bahwa konsep pembaharuan itu harus menggunakan teori grup sehingga dalam penyelidikannya tetap sesuai. Selanjutnya, pada matematikawan David Hilbert dalam Grundlegende Geometrie yang setidaknya menyusun 20 aksioma untuk merangsang lebih jauh tentang sistematik semiotika yang dalam beberapa unsur seperti unsur titik, unsur garis, dan sebagainya dijelaskan dalam geometri non-Euclid yang juga harus tunduk pada logika. Akhirnya ini memunculkan para ahli logika seperti Boole, De Morgan, Schroeder, Frege, dan Russell untuk berusaha menyusun logika itu secara sistematik. Salah satunya melalui teori himpunan oleh Cantor. Dalam teori himpunan sendiri mendorong perkembangan dengan timbulnya pandangan bahwa matematika tidak dikembalikan pada matematika atau bilangan itu sendiri, melainkan pada himpunan itu sendiri, sehingga mampu menjadi basis dari logika matematika. Inilah yang menjadikan himpunan atau teori himpunan sebagai dasar pembaharuan matematika di segala bidang, terutama pada pergerakan perkembangan matematika modern. Di Belanda mereka tidak mengakui adanya pergerakan matematika modern mempengaruhi tentang pembelajaran matematika mereka. Mereka membuat program baru dengan Realistic Mathematics Education dengan 3 prinsip utama, yaitu clear reinvention through progressive mathematization, deductional phenomenology, self-development models. Mereka mengaku dengan program ini mereka sukses membuat siswa mampu mencapai skor lebih tinggi dengan pendekatan tradisional, bahkan pada aplikasi. Sementara pada beberapa negara mereka menelisik lebih jauh tentang program ini, seperti ditemukannya bahwa matematika terkesan lebih menarik, relevan, bermakna, bahkan tidak terlalu formal maupun terlalu abstrak. Selain itu, adanya learning by doing ternyata mampu meningkatkan kemampuan siswa, tercukupinya fasilitas baku, serta menggunakannya konteks titik awal dalam pembelajaran matematika.
Harus bahwa pengetahuan atau knowing matematika adalah membuat matematika itu sendiri, sedangkan dalam karakteristik membuat atau mengharuskan adanya keterlibatan aktivitas dan kreativitas atau proses generatif. Dalam pandangan Hurst menampung keduanya, lalu muncullah pernyataan, kenapa RMI tidak mau mengakui atau Belanda tidak mau mengakui adanya matematika modern ini dengan membuat program RMI ini. Selanjutnya, pada kepentingan gerakan matematika baru adalah pada ilmuwan, sehingga tidak heran jika matematika dikembangkan dalam kurikulum abstrak, aksiomatik, akurat, dan mengutamakan struktur. Pandangan ini dikenal sebagai strukturalisasi dari orientasi pembelajaran subject matters yang didasarkan pada teori himpunan. Ini berawal pada tingkat aritmatik formal sehingga siswa mampu menerima gagasan matematika yang konkret. Menurut Marx dan Evan, meskipun teori matematika ini dinamakan sebagai matematika modern, namun sebaiknya lebih baik materi pembelajaran memuat beberapa materi sebagai berikut, seperti penurunan matematika secara sistematik dari awal hingga akhir, kemudian cara pandang baru yang dulu dipandang lebih dalam untuk pemahaman yang lebih dalam, kemudian matematika modern itu sendiri seperti adanya konsep-konsep atau materi-materi yang sebelumnya tidak ada, seperti adanya topologi, kemudian aritmatika modula, basis hitungan, dan lain-lainnya untuk dimasukkan dalam kurikulum. Kemudian pendekatan materi deduktif, penekanan struktural, dan penempatan bahasa yang perlu diperhatikan. Proses pengembangan ide dan konsep matematika yang diawali dengan pengalaman matematika didapat dari dunia nyatanya oleh Lagrange disebut dengan matematisasi konsepsi, yaitu siswa berusaha menemukan dan mengidentifikasikan suatu masalah dari situasi nyata menggunakan cara mereka masing-masing. Proses ini berjalan seiring dengan tindakan refleksi. Geoffrey menyebut proses ini sebagai matematisasi horizontal dan vertikal, di mana horizontal merujuk pada latar belakang masalah yang biasanya ditemui pada kehidupan sehari-hari, dan matematisasi vertikal yang berasal pada masalah matematika yang bersifat abstrak. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.